warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Kalau Ais ngevlog kayak gini tuh berarti apa? Tahu kan? Ais jarang ngevlog. Jadi kalau ngevlog tuh berarti ngerjain tugas. Ais sekarang mau ngerjain tugas MK jurnalistik yang di dosen mengaku di UPV. Tugasnya itu berwawancara seseorang. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Ais Dermanto dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2B, dan saya akan mewawancarai narasumber yang hebat, pembicara yang hebat, yaitu Mas Darwani. Begini Kang, sebenarnya cuma mau wawancara sedikit aja nih. Sedangkan Mas Darwani kan mempunyai bisnis nih, jadi UMKM lumayan lancar lah. Tuh, saya mau bertanya, banyak nih struggle dari anak-anak generasi Z nih yang susah gitu untuk membuka bisnis, ada ketakutan gitu. Yang saya pertanyakan itu, apakah kita nih membuka usaha UMKM ini membutuhkan privilege gitu, atau dari keturun intinya hak istimewa dari orang tua gitu, modal dari orang tua gitu. Ya, saya sendiri pribadi untuk menjalani UMKM ini bukan dari apa ya, bukan dari turun menurun. Artinya orang tua sih jualan, cuma jualan sembako kecil-kecilan di warung. Saya apa ya, berusaha untuk membangun ekonomi sendiri dengan berjualan gorengan. Sebenarnya sih kalau untuk UMKM tidak perlu harus dari usaha orang tua yang turun menurun, karena UMKM sendiri kan usaha yang kecil, yang orang tuanya yang tidak jualan pun kita sebagai anak bisa jualan. Untuk membangun UMKM sendiri tidak perlu harus ada usaha turun menurun ataukah itu apa namanya, bahasa kerennya itu privilege. Itu tidak harus, karena UMKM sendiri kan usaha kecil menengah. Kita orang kecil pun bisa berusaha membangun usaha sendiri, tidak harus dari keluarga yang sudah pernah melakukan usaha. Kita orang kecil pun bisa. Artinya kalau UMKM itu siapapun bisa berusaha, karena UMKM tersebut tidak perlu membutuhkan biaya yang cukup besar. Cukup dengan modal 500.000 pun bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau dikata privilege itu untuk UMKM sendiri itu sedikit enggak penting gitu ya Kang ya? Ya, kalau itu apa yang turun menurun mah termasuknya kalau menurut saya itu bukan UMKM lagi ya, udah menengah ke atas. Kalau UMKM kan menengah ke bawah, untuk kalangan-kalangan yang kecil, dan siapapun bisa. Tetapi kalau bahasa yang sudah turun menurun itu usaha yang sudah besar. Kita yang masih kecil itu cukup kewalahan untuk permodalannya tersebut, karena kalau yang udah turun menurun itu sudah apa ya, sudah terlalu besar lah usahanya. Misalnya seperti yang di Cirebon, soto apa namanya, empal gentong Jabut itu ya. ya, itu sudah turun menurun dan itu bukan
bukan UMKM lagi, dan itu pun harus membutuhkan biaya yang cukup besar untuk masalah tempat, untuk gaji karyawan. Kalau kita yang UMKM itu cukup kita sendiri yang melakukan, tidak perlu ada karyawan, karena UMKM kan ke bawah dengan modal minim bisa dan bisa. Oh iya iya. Berarti sebenarnya tuh UMKM juga baik ya untuk diri kita sendiri gitu. Belajar mandiri gitu. Ya, Tidak apa ya tidak tergantung dari orang tua. tua. Cuman kan banyak nih mas apa ya anak-anak muda atau generasi milenial itu takut gitu dengan mencoba hal-hal baru seperti membangun hal-hal baru gitu. Ada nggak sih tips dan triknya gitu gimana kita supaya percaya gitu untuk membangun membuka bisnis UMKM tersebut? Ya, kebanyakan sih anak muda zaman sekarang itu masih mengandalkan dari orang tua yang sekarang yang membuat usaha sendiri atau apa namanya mandiri. Nah, untuk anak muda zaman sekarang seharusnya ketika dia mau mandiri, ya kita harus berani membuka misalkan UMKM kecil. Kan banyak UMKM kecil tuh, buka usaha sebelah es gorengan. Cuma kebanyakan yang ditakutkan kan laku ataukah tidaknya Nah, gitu ya. iya. Seharusnya untuk mencari hal-hal yang baru itu yang harus ada keberanian. Berhasil ataupun tidaknya itu ya tergantung dari diri kita sendiri. Ketika kita takut gagal, ya tidak akan berhasil. Dan ketika kita berani gagal itu, insya Allah di kegagalan yang sudah kita alami itu menjadi motivasi kekurangan kita apa harus kita perbaiki, sehingga itu ketakutan kita untuk membuka UMKM sendiri insya Allah akan berjalan dengan sendirinya. Kekurangannya apa akan kita temukan dan kita tambahin. Ya intinya harus berani dulu, jangan berpikir apakah akan laku atau tidak. Kalau jualan sih pasti laku, pasti ada yang membeli, satu ataupun dua orang. Nah seterusnya kan tergantung dari diri kita lagi. Ketika ada orang pembeli sedikit, apakah kita terus berjalan. Tapi kebanyakan itu tadi benar, ketika kita jualan ada orang yang membeli cuma sedikit, sehari dua hari, terus kesananya udah down, mentalnya down karena kita merasa ya tidak laku gitu. Seharusnya tidak harus takut seperti itu, ya terus saja berjalan. Kemungkinan ketika orang pembelinya sedikit itu karena belum tahu. Sekarang kan sosmed sudah banyak, ya seharusnya kita bermain di sosmed juga, kita beri kabar teman-teman kita di WA, di Facebook, atau di inbox satu persatu. Yuk kita bidang gini atau bidang di sini nih, enak, biar teman-teman tahu. Ya mungkin sedikit, bukan tips ya namanya, pengalaman itu, bukan tips, pengalaman saya seperti itu. Oke, pada dasarnya dari closing statement pada wawancara semaunya ini, karena ada banyak motor nih, jadi wawancara semaunya seperti TWK kan. Closing statementnya itu kita kalau mau membuka UMKM atau berbisnis itu kita harus
mental yang kuat dulu, dan kita juga harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Ketika gagal itu jadikanlah satu step untuk menuju keberhasilan. Oke, dari itu saja dari saya. Terima kasih Kang. Semoga jualannya lancar dan berkah. Oke, itu saja dari Ais Darmanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dor, dor, dor.